Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 343. Dering bel yang tak terbatas bergema di seluruh langit dan bumi. Kerumunan merasa bingung, dan waktu yang lama berlalu sebelum mereka sadar kembali. Antara awal duel hingga saat tirai jatuh, itu adalah perkembangan tak terduga satu demi satu, dengan segala macam tikungan dan variabel tiba-tiba. Itu berbahaya hingga ekstrim, juga menakutkan hingga ekstrim. Pada awalnya, Su Hongli naik ke langit, membubung ke alam abadi bumi dengan fondasi yang begitu kokoh sehingga dia lebih kuat daripada penggarap penghindaran biji-bijian puncak yang telah lama berdiri seperti Yu Tianhong. Meskipun demikian, dia bukan tandingan Grandmaster Realm Sui. Setelah itu, dia mengarahkan kekuatan di sekitar mereka, seperti penguasa bentangan langit dan bumi ini, bahkan mengintimidasi Dewa Bumi. Su Hongli masih bukan tandingan Sui. Kemudian, dia merebut kekuatan hidup tetua Taois dan memegang pedang terkutuk yang tiada taranya. Semua orang berpikir bahwa Sui akan kalah tanpa keraguan. Bagaimanapun, Su Hongli masih bukan tandingan Sui. Pada akhirnya, dia mengesampingkan semua kekhawatiran lain dan membiarkan roh jahat menyerang dagingnya. Itu mengaktifkan bel hitam, kekuatan jahatnya sedemikian rupa sehingga, bahkan dari kejauhan, itu membuat hati para penonton Earthly Immortal berdebar. Namun, melawan semua harapan, Sui masih muncul sebagai pemenang. Serangkaian perkembangan ini hanya berfungsi untuk menyoroti betapa menakutkannya Sui. Sekarang, ketika mereka menatap sosok tinggi kurus yang melayang di langit, tatapan para penonton membawa kekaguman dan ketakutan yang mendalam. Pertempuran ini layak disebut sebagai yang terhebat dalam 100 tahun terakhir. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh Great Zhou, Wei, dan Qin. Desah Cloudstone Venerate, Yu Tianhong jatuh di bawah pedang Sui di Gunung 9 Milet. Dia tidak kalah secara tidak adil. Yue Xichan bergumam, matanya yang cerah bingung. Dia bagaimana tepatnya dia melakukannya? Siapa yang bisa menjawab saya? Mengapa seorang Grandmaster memiliki kekuatan tempur yang menantang surga? Si Fengli, Lonely River, Yun Zongqi, dan Dewa Bumi lainnya semuanya bingung. Sebelumnya, ketika mereka mengira Sui akan mati, mereka bahkan merasa sayang bahwa mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk membunuhnya sendiri. Namun sekarang, ketika mereka melihat Sui meraih kemenangan penuh, hati mereka melonjak dengan kepahitan yang pekat. Hanya mereka yang mengerti bagaimana rasanya. Sebelum duel dimulai, tidak peduli seberapa tinggi mereka menilai kemampuan Sui, mereka tidak pernah bisa mengantisipasi bahwa Su Hongli tidak bisa melukainya bahkan setelah dirasuki oleh roh iblis. Ketika Su Hongli mengaktifkan bel hitam, dia dapat dengan mudah membunuh Dewa Bumi seperti mereka. Namun pada akhirnya, Sui muncul sepenuhnya tanpa cedera, dan dia bahkan mengambil lonceng perunggu hitam untuk dirinya sendiri. Lonely River bertanya-tanya, dia masih seorang Grandmaster. Diberikan lebih banyak waktu, siapa di dunia ini yang mungkin cocok untuknya? Dia tidak berani mengatakan ini keras-keras karena takut menarik perhatian Sui. Namun, banyak tokoh terkemuka lainnya memikirkan hal yang sama. Sui baru berusia 17 tahun, dan dia hanya seorang Grandmaster tingkat puncak, namun dia sudah sangat kuat. Kedepan, saat batas kultivasinya meningkat, seberapa menakutkan dia nantinya. Memikirkannya saja membuat hati mereka bergetar. Kakak Su menang. Musi, Puyi, dan yang lainnya akhirnya tersenyum. Pertempuran ini telah membuat hati mereka bergetar karena teror dan keterkejutan. Pada beberapa kesempatan, mereka terlalu gugup bahkan untuk bernapas. Sekarang, mereka akhirnya bisa santai. Ini luar biasa. Mata Lansu berbinar karena kegembiraan. Perasaan yang luar biasa. Chang Guoke tidak bisa menahan senyum. Namun, kali ini, tuannya, Pineflame Daois, tidak mau repot-repot menegurnya. Apakah dia benar-benar tak terkalahkan? King Jin tampak berkonflik, dan matanya penuh kebingungan. Sementara itu, di atas langit, Su Yi menatap Su Hongli. Ki, semangat, dan esensi Su Hongli habis, dan dia tampak layu. Matanya redup, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Waktu yang lama berlalu sebelum dia sadar. Ketika dia merasakan tatapan Su Yi, dia mengangkat kepalanya, gerakan itu sulit. Serangkaian batuk keluar dari bibirnya, dia benar-benar tampak seperti lilin yang berkelap-kelip tertiup angin. Jelas dia berada di kaki terakhirnya. Kenapa kamu tidak membunuhku? Tanya Su Hongli, terengah-engah dan lemah. Su Yi balik bertanya, dulu, kenapa tidak bunuh saja ibuku dan aku? Su Hongli jelas tidak mengharapkan itu. Matanya dipenuhi dengan kenangan, dan dia bergumam, sejujurnya, pada saat itu, saya meremehkan melakukannya. Aku mungkin sangat membenci ibumu, tapi aku tidak berniat membunuhnya sendiri. Bahkan jika tidak, aku tahu dia tidak akan hidup lama. Dia kemudian membobol bot lain untuk meretas batuk.
Dia meretas dengan sangat keras hingga punggungnya melengkung, dan sosoknya terhuyung-huyung. Pemandangan itu mengkhawatirkan, jelas bahwa dia bisa mati kapan saja. Adapun kamu, Su Hongli menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya penuh dengan ejekan diri. Kamu mungkin tidak percaya padaku, tapi aku masih harus mengatakannya, aku yang dulu tidak mungkin membunuh putranya sendiri. Pada tahun-tahun berikutnya, meskipun saya menjaga kekuatan Netherworld Thunder Punishment Bell tetap terkendali, saya secara bertahap menemukan bahwa saya menjadi semakin tidak seperti diri saya sendiri. Kepahitan dan penghinaan diri muncul di wajahnya. Ibumu benar, bel hukuman guntur Netherworld terlalu aneh dan terlalu berbahaya. Kekuatannya merusak dan memengaruhi semua orang yang mendekatinya. Pada akhirnya, saya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Kali ini, wajah Su Hongli dipenuhi penyesalan. Ibumu memperingatkanku tentang ini, tapi aku tidak bisa menahan keserakahanku. Ketika ibumu menurunkan kewaspadaannya, aku tetap mencuri harta iblisnya. Tatapan Su Yi dingin. Apakah kamu menyesalinya? Su Hongli menggelengkan kepalanya. Tidak, saya, Su Hongli, tidak takut mati, juga tidak menyesali kesalahan saya. Yang aku sesali adalah aku tidak bisa menghadapi ibumu. Mata redupnya bersinar dengan penderitaan. Ketika ibumu mengetahui bahwa aku mencuri Netherworld Thunder Punishment Bell, meskipun dia sangat marah dan kecewa, dia tidak mengakhiri hubungan kami. Sebaliknya, dia mengajari saya metode untuk mengontrol dan membatasi kekuatan Bell. Karena inilah, selama bertahun-tahun, saya berhasil menggunakan kultivasi saya untuk menekan roh iblis itu. Su Hongli bergumam, memikirkannya sekarang, aku mengecewakan ibumu dalam banyak hal. Bahkan setelah dia meninggal, aku tidak pernah mengunjunginya. Dia mengatakan ini, lalu mengarahkan pandangannya pada Su Yi dan berkata dengan suara rendah serak, kamu sangat membenciku. Saya tidak menyalahkan Anda, tetapi jika Anda membunuh saya, Anda harus menyandang nama Patrisida selama sisa hidup Anda. Alis Su Yi terangkat, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu. Hanya agar Su Hongli tertawa. Aku tidak layak menjadi ayahmu tapi setidaknya aku bisa menyelamatkanmu dari kutukan sebagai Patricide. Saya pikir jika ibumu tahu, dia tidak akan terlalu membenciku. Semakin dia berbicara, semakin lemah suaranya. Kekuatan hidupnya surut seperti air pasang. Segera, itu menghilang sepenuhnya. Tubuhnya, sudah pada kaki terakhirnya, hancur menjadi abu. Kepala keluarga Sudari Jade Capital meninggal dunia, begitu saja. Ekspresi Su Yi acuh tak acuh, tanpa suka maupun duka. Dia mengulurkan tangannya dan mengumpulkan abu yang dulunya adalah ayahnya. Apa artinya mati di sini? Besok, aku akan membawamu sebagai persembahan untuk menghibur arwah ibuku. Dia tidak bersimpati pada Su Hongli. Tidak masalah, di saat-saat terakhir sebelum kematiannya, dia sadar dan mengakui kesalahannya. Sulit bagi sesuatu seperti itu untuk menggerakkan Su Yi sedikitpun. Su Yi menatap tanah keluarga Su yang jauh, Yu Qingzi dan Su Boning. Keduanya sudah sangat ketakutan. Ketika dia merasakan tatapan Su Yi, seluruh bidang pandang Yu Qingzi menjadi gelap. Dia jatuh ke tanah, sangat ketakutan hingga dia pingsan. Adapun Su Boning, dia sepertinya hancur. Dia berteriak dengan suara serak, Su Yi, kamu membunuh ayah. Orang-orang akan mengutuk namamu selamanya. Kamu tidak akan pernah bisa berdiri tegak lagi. Matanya melotot dan ekspresinya berubah mengerikan saat dia benar-benar kehilangan kendali. Su Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengulurkan jarinya dan menjentikkan. Menyembur. Seberkas pedang Qi melesat di udara, mengambil kepala Su Boning yang histeris dan menderu-deru. Segera setelah itu, seberkas pedang Qi lainnya turun dan memenggal kepala Yu Qingzi yang tidak sadarkan diri. Dari awal hingga akhir, Su Yi tidak mengatakan sepatah kata pun. Adegan yang mengejutkan dan berdarah ini membuat anggota klan Su lainnya gemetar ketakutan. Besok pagi saat fajar, keluarga Su akan mengantarkan persembahan ke Pinewin Villa. Jika Anda melakukannya, saya tidak akan mengejar keluhan masa lalu kami, kata Su Yi dengan tenang. Kamu harus tahu betul siapa yang menyinggung perasaanku dan siapa yang tidak. Jika saya tidak puas dengan persembahan Anda, saya akan mengambil seluruh hidup Anda sebagai persembahan. Ketika mereka mendengar ini, mayoritas keluarga Su merasa seolah-olah mereka telah menerima pengampunan kekaisaran, dan mereka langsung santai. Ini karena mereka tahu bahwa mereka tidak pernah melakukan apapun untuk menyinggung Su Yi. Namun, mereka yang tahu bahwa mereka telah menyinggung Su Yi ambruk dalam keputusasaan, lutut mereka berdegup kencang saat mereka bersujud dan memohon belas kasihan. Mereka terlalu takut untuk berpikir jernih, beberapa dari mereka bahkan membuat marah diri mereka sendiri. Yang lain menangis dan meratap, sementara yang lain, Su Yi tidak memedulikan mereka. Tatapannya menyapu seluruh area. Pada akhirnya, ia mendarat di Yun Zongqi, Lonely River, dan Si Fengliu. Apakah kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam? Dia juga menanyakan pertanyaan ini di Gunung 9 Milet, setelah membunuh Yu Tianhong. Sama seperti terakhir kali, Yun Zongqi dan Dewa Bumi lainnya menjadi kaku. Ekspresi mereka berubah, dan mereka terdiam.
Mereka bahkan tidak berani menatap tatapan Su Yi. Ini adalah prestise yang dia peroleh melalui pembunuhan. Dewa Bumi mungkin adalah hegemon dari domain mereka sendiri, tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan selain mundur. Aku tahu itu, selama kamu mendapat kesempatan, kamu pasti akan membalas dendam padaku, tapi yakinlah. Setiap kali Anda lelah hidup, Anda dipersilakan datang mencari saya. Kata-katanya penuh dengan penghinaan, jelas dia tidak menganggap serius Dewa Bumi ini sama sekali. Dengan itu, Su Yi berbalik dan baru saja akan pergi ketika sebuah suara tua terdengar dari jauh. Rekan Taois Su, tolong, tunggu. Jika Anda masih bertahan, mengapa Anda terburu-buru pergi? Suara ini menyebar ke seluruh langit dan bumi. Para penonton kemudian menyaksikan sebuah kelompok terbang dari kejauhan. Lonely River, Yun Zongqi, Si Fengliu, dan hati yang lainnya bergerak, dan mata mereka berkilat. Benar, Su Yi sudah lama menyadari permusuhan mereka padanya, jadi mengapa dia tidak menyerang mereka? Tampaknya satu-satunya penjelasan logis adalah setelah mengatasi perjuangan yang begitu intens, Su Yi terkuras dan kelelahan. Dia sudah lama menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Bagaimanapun, kultivasinya masih hanya di alam Grandmaster. Setelah semua yang dia lalui, bagaimana mungkin dia tidak kelelahan? Mereka bahkan tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa dia terluka, dan hanya saja tidak ada yang menyadarinya. Jelas bahwa ini terjadi pada Cloudstone Venerate, Yue Xichan, Ge Changling, Mu Xi, dan yang lainnya juga, dan ekspresi mereka langsung berubah. Hanya satu kalimat, namun itu membuat atmosfer menjadi aneh dan tercekik, dengan petunjuk arus bawah tanah yang gelap mengalir di bawah permukaan. Kelompok itu dengan cepat mendekat. Sebelum mereka tiba, mereka bubar, seolah-olah mengepung Su Yi dan memblokir semua kemungkinan rute pelarian. First Immortal of the Sword, Chapter 344. Itu adalah kelompok yang terdiri dari 6 orang, 5 wanita dan 1 pria, semua dari berbagai usia. Mereka berjalan melintasi langit, membimbing angin. Tanpa kecuali, mereka memiliki aura khas pembudidaya Origin Dao. Pemimpin mereka adalah pria parubaya yang gagah dan anggun membawa pedang. Wajahnya tenang, tanpa jejak suka atau duka, tetapi matanya tampak memandang rendah masa, dia memiliki sifat surgawi. Kehadirannya seperti air laut yang beriak tanpa henti, luas, dalam, dan tak terduga. Mereka langsung menjadi pusat perhatian. Naga tak dikenal Zhou Agung. Mata Cloudstone Venerate berkilat seperti kilat, ekspresinya serius. Sebaliknya, Lonely River, Yun Zongqi, Si Fengliu, dan mata Dewa Bumi lainnya berbinar. Semuanya secara alami sangat menyadari asal-usul naga tak dikenal. Keluarga Kekaisaran Zhou Agung, Wei Agung, dan Qin Agung masing-masing termasuk cabang pembudidaya. Para pembudidaya keluarga Kekaisaran Zhou Agung menempati gunung naga tak dikenal, jadi mereka disebut naga tak dikenal. Para pembudidaya dari keluarga Kekaisaran Wei besar menganggap diri mereka pencari Dao abadi, jadi mereka menyebut diri mereka pencari keabadian. Dan di Great Qin, para pembudidaya keluarga Kekaisaran menyebut diri mereka naga dalam pengasingan. Kultivator seperti itu telah lama melampaui kultivator Origin Dao dari dunia duniawi. Keberadaan merekalah yang membuat kaisar negara mereka mengintimidasi seluruh wilayah mereka, mencegah faksi kultivasi seperti Sekte Pedang Naga Tersembunyi dan Sekte Roda Bulan bertingkah. Suasana seketika tegang dan mencekam. Tidak ada yang menyangka bahwa saat Su Yi menyelesaikan dendamnya dengan keluarga Su, 6 anggota naga tak dikenal klan kekaisaran akan muncul. Yang rendah hati ini bernama Zhou Changyi. Salam, rekan Daois Su. Pendekar parubaya yang memimpin kelompok itu memiliki suara seperti lonceng pagi. Dia berhenti beberapa ratus kaki dari Su Yi, lalu mengangguk sebagai salam. Alam istana asal, Su Yi mengangkat alisnya, dia bisa melihat sekilas melalui kultivasi Zhou Changyi. Zhou Changyi tersenyum tipis, pengakuan diam-diam. Dia kemudian menunjuk ke yang lain dan berkata, 5 teman saya dan saya semua berasal dari Gunung Naga tidak dikenal. Semua saya untuk memperkenalkan Anda. Ini adalah Zhou Yunhai, sesepuh kedua Gunung Naga tidak dikenal. Dia telah berkultivasi selama 60 tahun sekarang, dan berada di puncak alam penghindaran butir. Dia pernah cukup beruntung untuk mendapatkan warisan kuno, dan dia mengembangkan Dao of Wind. Pria yang ditunjuknya, Zhou Yunhai, mengenakan jubah Taois berwarna aprikot dan membawa tongkat batu giok, melayang dengan gesit di udara. Zhou Changyi kemudian memperkenalkan mereka semua kepada Su Yi dan yang lainnya yang hadir. Zhou Tuhong, seorang pembudidaya Grain Avoidance tahap akhir dengan jubah hitam panjang. Rambut dan janggutnya beruban, dan dia kurus dan kurus. Dia membawa pedang, dan meski penampilannya sudah tua, auranya tajam dan mengintimidasi. Matanya berkilat seperti pisau. Zhou Sanjia, dia memiliki budidaya penghindaran biji-bijian tahap akhir, dan dia mengenakan jubah biksu ungu. Tangannya terkepal bersama, dan wajahnya tampak seperti baja. Dia mengolah warisan Buddha kuno, dan dia tampak stabil seperti gunung. Hanya berdiri di sana, dia tampak seperti binatang ilahi purba, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat menakutkan.
Zhou Beilin. Dia adalah seorang pembudidaya grain avoidance tahap menengah, dan dia mengenakan jubah brokat dengan sabuk lebar dan hiasan kepala bulu. Wajahnya jelas dan tampan. Gumpalan api dan kilat berputar di sekelilingnya, dan cahaya keperakan yang menggetarkan jiwa melintas setiap kali dia membuka dan menutup matanya. Zhou Qingxuan. Dia memiliki kultivasi alam penghindaran butir tingkat menengah, dan dia mengenakan gaun putih panjang. Kakinya melangkah di udara, seperti peri istana bulan. Dia adalah satu-satunya wanita di antara 6 naga tak dikenal. Saat Zhou Changyi memperkenalkan teman-temannya, Ge Changling tidak bisa lagi menahan rasa khawatirnya. Dia mengirimkan beberapa rahasia kepada Su Yi tentang naga tak dikenal. Sejak pendirian negara, naga tak dikenal dari keluarga kekaisaran telah ada di sana untuk menahan benteng. Mereka berbeda dari pembudidaya biasa. Praktis semua harta surga dan bumi yang dikumpulkan di seluruh Zhou Agung langsung masuk ke pundi-pundi mereka. Ini termasuk warisan dari 8 gunung agung Yao, harta karun, dan obat-obatan spiritual. Selain itu, naga tak dikenal tidak termasuk kekurangan mereka yang menggunakan kekuatan keyakinan massa untuk berkultivasi. Semua ini berarti bahwa kultivasi mereka jauh melampaui kebanyakan orang lain di dunia yang sama. Bahkan setelah mengetahui semua ini, ekspresi Su Yi tetap tenang, tanpa riak sedikit pun. Apa? Naga tak dikenal. Mereka hanyalah sekelompok pengisap darah. Mereka hanya mencapai ketinggian mereka saat ini dengan memonopoli kekuatan keuangan dan sumber daya Zhou Agung. Suasananya sudah sangat tercekik. Hati setiap penonton bergetar. 6 naga tak dikenal, 1 pembudidaya istana asal dan 5 pembudidaya penghindaran butir. Ketika mereka berenam berkumpul di satu tempat, kemungkinan besar mereka adalah barisan terkuat di Zhou Agung. Kultivator biasa tidak tahu betapa menakutkannya naga tak dikenal itu, tetapi mereka bisa melihat mereka berdiri dengan bangga di langit, bersinar dengan cahaya ilahi, terbungkus petir, atau dikelilingi oleh niat pedang yang mengesankan. Sekali melihat keagungan mereka yang menakjubkan, dan jelas bahwa masing-masing dari mereka adalah ahli yang luar biasa. Rekan Taoisu, alasan kami datang ke sini sederhana. Kami di sini atas nama semua seniman bela diri dari Zhou Agung yang telah jatuh di tangan Anda, kata Zhou Changyi, langsung ke intinya. Lengan bajunya yang lebar berkibar, dan suaranya menyebar ke seluruh area. Kamu di sini hanya untuk menjarah rumah yang terbakar, namun kamu merasa perlu untuk membuat alasan seperti itu. Ini sangat sulit bagimu, tawa Su Yi. Jelas bahwa kelompok ini berasumsi bahwa setelah perjuangan yang pahit, saya seperti anak panah di ujung penerbangannya. Mereka hanya berpikir aku sasaran empuk. Menjarah rumah yang terbakar. Mata Zhou Changyi bersinar seperti obor, ekspresinya serius dan bermartabat. Siapa di Zhou Agung yang tidak menyadari bahwa Anda adalah pertanda bencana? Sebagai naga tak dikenal Zhou Agung, bagaimana kami bisa mentolerir keberadaanmu yang terus mengganggu masyarakat? Setiap kata sangat kuat, dan dia berbicara dengan aura kebenaran. Musi, Puyi dan yang lainnya sangat marah, mereka hampir tertawa. Dalam hati, mereka mengutuknya. Dasar bajingan tua yang tercela. Jika Anda benar-benar hanya peduli pada kesejahteraan rakyat, mengapa Anda menunggu begitu lama untuk tampil? Hehe, Su Yi tidak mau repot-repot berdebat. Dia hanya menyapu pandangannya ke seluruh kelompok dan berkata dengan nada menghina, sendirian saja. Apakah kami cocok untukmu atau tidak? Kata Zhou Changyi dengan tenang. Kita akan tahu begitu kita bertarung. Su Yi, selama kamu menundukkan kepala dan bertobat, kami dapat memberimu kesempatan untuk menebus dirimu sendiri, kata Zhou Yunhai dengan santai. Tangannya mencengkeram tongkatnya, dan jubah aprikotnya berkibar di sekelilingnya. Dia tampak sangat tenang. Kita bisa memberinya kesempatan untuk membuka lembaran baru, tetapi dia harus terlebih dahulu berjanji setia kepada Zhou Agung dan setuju untuk mematuhi perintah kita, kata Zhou Tuhong dengan dingin. Rambut dan janggutnya beruban, dan dia membawa pedang. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam dan keras. Su Yi, aku mendesakmu untuk tidak menyusahkan dirimu sendiri. Zhou Sanjia langsung ke intinya. Ciri-ciri kultivator Buddhis ini adalah baja, dan sikapnya serius, seperti Vajra emas yang marah. Dia kuat dan mendominasi semuanya. Apakah Anda bersedia membantu kami menekan iblis ini? Zhou Beilin tertawa dan mengalihkan pandangannya ke Yun Zongqi, Lonely River, Si Fengliu, dan Dewa Bumi lainnya. Dia mengenakan jubah brokat dengan ikat pinggang lebar, dan wajahnya tampan. Api dan listrik berderak di sekelilingnya, dia jelas luar biasa. Dewa Bumi saling melirik. Mereka semua tergoda. Saya bersedia membantu, kata Si Fengliu dengan sungguh-sungguh. Dia adalah orang pertama yang berdiri. Ada keributan di seluruh kerumunan. Banyak ekspresi penonton berubah. Mereka menyadari bahwa kedatangan naga tak dikenal berarti Dewa Bumi yang memendam permusuhan untuk Su Yi sudah sedikit mengoceh. Yun Zongqi, tetua tertinggi dari Sekte Roda Bulan Wei Besar, melangkah maju. Suaranya menggelegar di seluruh area sekitarnya seperti ledakan guntur yang tiba-tiba. Rekan Taois, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Su Yi pernah membunuh pewaris Sekte Roda Bulan kami.
Sekarang kesempatan yang begitu sempurna telah muncul dengan sendirinya, bagaimana mungkin saya hanya duduk dan menonton. Segera setelah itu, Lonely River melangkah maju dan mengatupkan kedua tangannya, sama hikmatnya dengan patung Buddha. Terpujilah cahaya Buddha yang tak terukur. Biksu yang rendah hati ini merasa terhormat memiliki kesempatan untuk membersihkan dunia dari kejahatan ini bersama kalian semua. Kepala Tetua Balai Arhat Kuil Sanglin akhirnya memperjelas posisinya. Tiba-tiba, angin telah bergeser. Tanpa kecuali, para penonton yang jauh menggigil, dan ekspresi mereka berubah. Siapa yang bisa gagal untuk melewatkan bahwa Dewa Bumi ini semua berharap untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengakhiri Su Yi di sini. Yue Xichan, Ge Changling, dan yang lainnya mengerutkan kening, hati mereka berat. Ketakutan terburuk mereka telah menjadi kenyataan. Alasannya sederhana, orang-orang tua ini semua berpikir bahwa pengeluaran energi Su Yi sangat besar dan dia tidak punya pilihan lain. Ini adalah kesempatan sempurna untuk mengeksekusinya. Bahkan jika Su Yi masih memiliki sisa kekuatan, dia sekarang menghadapi seluruh kelompok pembudidaya asal Dao yang telah lama berdiri. Bagaimana mungkin dia bisa melawan mereka semua? Dan bagaimana mungkin Zhou Changyi dan naga tak dikenal lainnya datang ke sini tanpa menyiapkan beberapa kartu truf yang menakutkan? Ketika dia melihat ini, Zhou Qingxuan, wanita berbaju putih dengan udara berkabut di sekelilingnya, berkata dengan dingin, "Su Yi, apakah kamu melihat ini? Ini adalah keinginan massa yang tak tertahankan. Tidak ada yang bisa mentolerir pertanda bencana seperti kamu yang hidup di dunia ini." Suasana begitu mencekik, udara hampir tampak mengeras. Gabungan kekuatan yang mengesankan dari begitu banyak dewa bumi membuat para penonton yang jauh berjuang untuk bahkan bernapas. Semua berada di samping diri mereka sendiri dengan ketakutan. Cloudstone Venerate segera mengambil keputusan dan mentransmisikan ke muridnya, "Lan Su, jika pertempuran dimulai dan Su Yi benar-benar tidak dapat bertahan, saya tentu saja tidak akan hanya mundur dan menonton. Namun, dengan kemampuan saya, yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah berjuang untuk mendapatkan kesempatan tambahan dalam hidup. Saya tidak bisa menjamin hasil akhirnya. Anda harus ingat, saat Anda melihat saya campur tangan, Anda harus segera melarikan diri." "Tuan," Lan Su tercengang, dan gelombang emosi mengalir di hatinya. "Rekan Daois Su, apakah kamu sudah memikirkannya?" Zhou Changyi berkata dengan datar, terlihat tenang dan tenang. Namun, Su Yi hanya mengalihkan pandangannya ke seluruh area, suaranya menyebar jauh dan luas. "Apakah ada orang lain yang memilikinya untukku? Anda dipersilakan untuk melangkah sekarang." Itu hanya satu baris, tapi itu membuat seluruh kerumunan menjadi gempar. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengawasinya. Siapa yang bisa mengantisipasi ini? Disinilah Su Yi, terjebak di semua sisi. Tanpa bala bantuan, namun dia tampak sama tak kenal takutnya seperti sebelumnya. Jika ada, dia sepertinya berpikir bahwa musuhnya tidak cukup banyak. Waktu yang lama berlalu tanpa ada tanggapan. Su Yi hanya bisa menggelengkan kepalanya, sepertinya sedikit kecewa. "Rekan Taois Su, sepertinya kamu dengan keras kepala menolak untuk memperbaiki jalanmu, bahkan jika itu membunuhmu." Alis Zhou Changyi terangkat ke atas. Sebagai tanggapan, Su Yi hanya menyingkirkan bel perunggu hitam dan pedang terkutuk, makam awal. Dia menggeliat dengan malas, lalu mengalihkan pandangannya ke calon lawannya, sedikit senyum muncul di bibirnya. "Hari ini, saya memutuskan hambatan emosional saya, dan pikiran saya jernih dan bebas dari rintangan. Ini seharusnya menjadi alasan untuk dirayakan, tapi karena kamu sudah bertekad untuk membuang nyawamu, bagaimana mungkin aku menolakmu?" Jubah biru dan rambut hitamnya berkibar di sekelilingnya, jejak penghinaan dalam tatapannya yang dalam dan tenang. Dalam kehidupan masa lalunya, dia, Su Xuanjun, telah melintasi alam liar sesuka hatinya. Dia terus maju dengan keberanian dan kekuatan. Bahkan jika surga memunggungi dia, bahkan jika seluruh dunia berbalik melawannya, bagaimana dengan itu? "Saya memiliki pedang untuk memotong semuanya." Semua mata tertuju pada Su Yi. Ada yang heran, ada yang hanya terkejut, sementara yang lain bingung dan tidak yakin. Mengapa bahkan sekarang, pada saat seperti ini, dikelilingi oleh musuh di semua sisi, Su Yi tampak sangat bersemangat. First Immortal of the Sword, Chapter 345. "Hah, saya akan tertarik untuk melihat apakah Anda hanyalah udara panas atau apakah Anda benar-benar tak terkalahkan." Setelah mendengar kata-kata Su Yi, Zhou Changyi tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Dentang, dia menghunus pedang di punggungnya. Petir ungu menyilaukan melilit bilahnya, aura destruktifnya mengejutkan untuk dilihat. "Memotong," teriaknya, yang pertama menyerang. Pedangnya menyerang seperti guntur yang tiba-tiba turun dari langit. Kekuatan dan keagungan serangan ini jauh melampaui Su Hongli setelah dia menerobos. Bahkan Dewa Bumi terdekat tersentak. Kultivasi alam istana asal benar-benar menakutkan. Beberapa orang menggigil. Tatapan beberapa orang lainnya tertuju pada pedang panjang di tangan Zhou Changyi, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pedang itu disebut petir ungu. Mereka mengatakan itu adalah senjata ilahi dari Gunung Heavenfall,
dan itu dapat memanggil True Purple Lightning of the Firmament untuk membunuh musuh penggunanya. Kekuatannya luar biasa ajaibnya. Zhou Changyi adalah seorang kultivator istana asal. Dengan pedangnya, Purple Lightning, dia hidup sesuai dengan reputasinya sebagai Grand Elder dari naga tak dikenal. Kultivasinya cukup untuk melindungi keluarga kekaisaran Zhou Agung dan mengintimidasi massa. Seperti semut, di hadapan pedang ini, Su Yi menghina. Matanya bersinar dengan cahaya pembunuh. Suara mendesing. Pedang Dewa Abstrus menyapu, seperti busur yang menembus langit atau komet yang menembus bulan dan bintang. Tebasan itu membawa niat pedang yang tajam dan mendominasi saat itu bertemu langsung dengan pedang petir ungu Qi milik Zhou Changyi. Gemuruh. Dua garis pedang Qi berbenturan, menggelegar seperti guntur yang tiba-tiba. Seluruh bentangan langit bergolak hebat saat arus pedang Qi yang merusak merajalela, seperti badai angin yang menyebarkan hujan cahaya. Di bawah tatapan keheranan penonton, tebasan Zhou Changyi hancur, sedikit demi sedikit. Merusak. Su Yi tidak ragu. Dia mengangkat pedangnya dan menyerang Zhou Changyi, auranya melonjak ke depan tanpa tanda-tanda melemah. Ambil ini. Ekspresi Zhou Changyi serius, dan lengan bajunya berkibar di sekelilingnya saat dia menebas berulang kali. Longsword ungu kunonya menyerang dengan listrik yang menyilaukan, berbenturan hebat dengan pedang Dewa Abstrus. Namun, beberapa saat kemudian, Purple Lightning melolong dan bergetar. Itu hampir terbang dari cengkeraman Zhou Changyi. Betapapun kuatnya petir ungu, pedang Dewa Abstrus Su Yi juga bukan senjata spiritual biasa. Bentrokan dua senjata spiritual yang sebanding adalah kontes murni dari kultivasi dan pencapaian pengguna mereka di Dao of the Sword. Zhou Changyi mendengus dan terhuyung. Dia adalah seorang kultivator istana asal, tapi dia baru saja berhasil memblokir serangan Su Yi. Mengaktifkan. Ketika dia melihat ini, Zhou Qingxuan di dekatnya tidak ragu untuk campur tangan. Bas. Para penonton kemudian menyaksikan sesuatu yang menyerupai bunga teratai mekar di tangannya. 10 jari ramping seperti batu giok itu menyebar, membentuk segel tangan Buddha yang misterius. Itu berbentuk seperti singa atau harimau, dan itu hidup dan hidup, menampilkan keagungan, kecerdasan, dan pesona. Segel tangan Buddha terbang di udara, langsung ke arah Su Yi. Segel harimau singa harta teratai. Ini adalah warisan Buddha kuno. Dari sini, jelas untuk melihat bahwa naga tak dikenal jauh dari sebanding dengan dewa bumi biasa di dunia duniawi. Semuanya menggunakan kekuatan warisan kuno atau harta rahasia. Ledakan. Tapi Su Yi bahkan tidak memandangnya. Dia baru saja menusuk dengan pedang Dewa Abstrus, dan segel Buddha misterius yang mengingatkan pada kucing besar hancur berkeping-keping, serapuh kaca. Wajah cantik Zhou Qingxuan memucat, dan dia tiba-tiba mundur beberapa langkah. Dia merasa terperangah. Orang ini baru saja melalui perjuangan yang pahit. Kenapa dia masih sangat kuat? Dia mungkin seorang kultivator Grain Avoidance tahap menengah, tetapi dia telah berkultivasi selama 30 tahun, dan dia mewarisi kekuatan warisan Buddha yang misterius dan kuno. Dia tidak memikirkan pembudidaya penghindaran gandum puncak seperti Yu Tianhong. Namun sekarang, segel tangan yang dia gunakan untuk membangun reputasinya bahkan tidak bisa menahan pedang Su Yi. Bagaimana mungkin dia tidak terperangah? Saat itulah rekan-rekannya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Menilai dari tampilan kekuatannya, Su Yi tidak terkuras sama sekali. Ini sepenuhnya di luar harapan mereka. Anak ini hanya menampilkan front yang kuat. Semuanya, jangan panik. Seiring waktu, kami pasti akan menjatuhkannya, teriak sesepuh kedua dari Gunung Naga tidak dikenal, Zhou Yunhai. Dia membalik telapak tangannya, dan pesawat terbang, jenis yang digunakan untuk menenun, muncul di telapak tangannya dengan angin astral yang panas. Tiba-tiba melesat maju, menghantam pedang Dewa Abstrus Su Yi. Pedang itu bergetar hebat saat terkena benturan. Pria kurus di sampingnya, Zhou Tuhong, bertepi aura pembunuh. Dia melangkah ke udara, masing-masing tangan menggambar pedang saat dia menyerang Su Yi. Kegentingan, sesuatu seperti kilat keemasan melesat di udara. Para penonton kemudian menyaksikan cahaya pedang emas yang bersinar melintasi 1000 kaki. Itu sangat bersinar, seperti sungai emas bintang-bintang yang turun dari 9 langit. Tebasan yang satu ini sepertinya bermaksud memotong semua ciptaan. Sebelum pedang Qi tiba, niat pedang menyelimuti langit dan bumi. Tebasan Vajra emas yang membelah langit. Ini adalah serangan yang telah dipraktikkan Zhou Tuhong selama 50 tahun. Dia telah mencapai alam penghindaran butir beberapa dekade yang lalu, dan seni pedang yang dia praktikkan adalah warisan dari sekte kuno pengguna pedang, membuatnya jauh lebih kuat daripada pembudidaya biasa pada tingkat yang sama. Sungguh menakutkan. Banyak teriakan kaget terdengar di kejauhan. Para penonton tampak tercengang. Jika mereka tidak terlalu jauh, niat pedang saja bisa mencabik-cabik jiwa bela diri seniman bela diri biasa. Bahkan menonton dari kejauhan, serangan itu mengingatkan pada sungai surgawi yang mengalir ke dunia membuat mereka merasa tercekik. Huff. Namun wajah Su Yi hanya dipenuhi dengan penghinaan. Dia mengangkat tangan kirinya, dan jari-jari berkilau seperti batu giok itu membelah udara, bersinar dengan cahaya jernih. Gemuruh. Langit bergetar. Jejak telapak tangan yang cerah dan jelas muncul.
Itu alami dan tidak canggih, namun tidak ada yang menghalangi jalannya. Itu melintasi beberapa ratus kaki sebelum berbenturan dengan rentetan pedang Ki setinggi 1000 kaki. Bang! Saber Ki langsung pecah, tetapi kekuatan tinju tidak berkurang. Pada akhirnya, meskipun Zhou Tuhong berhasil memblokirnya, dampaknya membuatnya terbang kembali, dan dia hampir kehilangan cengkeraman pedangnya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Zhou Tuhong berseru dalam hati. Kekuatan hanya satu serangan membuat kekuatan relatif mereka jelas. Ini adalah mantra pedang yang telah dipraktikkan Zhou Tuhong selama 50 tahun, namun Su Yi hanya melontarkan pukulan biasa, dan itu saat memanipulasi pedang dewa abstrus untuk membunuh orang lain. Dia kalah jumlah, namun dia masih sangat mendominasi. Itu terlalu menakutkan. Zhou Changyi dan teman-temannya saling memandang, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang kejam. Kemudian, Zhou Changyi menuangkan kultivasinya ke Purple Lightning, menyerang dengan petak-petak besar listrik ungu, seperti dewa guntur yang berdaulat. Energi destruktif menyelimuti langit dan bumi. Zhou Tuhong mengayunkan pedangnya. Dia menggunakan teknik pamungkasnya yang sebenarnya sekarang, dan setiap tebasan menembakkan cahaya pedang emas yang menyilaukan saat menyapu langit. Zhou Yunhai memanipulasi pesawat ulang-alik hijau. Itu gesit dan gesit seperti angin itu sendiri saat melonjak di udara. Tangan Zhou Qingxuan membentuk segel, yang mekar seperti teratai, memenuhi langit. Semuanya diringkas menjadi jejak Buddha yang dalam dan tidak dapat dipahami, yang jatuh ke bumi seperti hujan meteor, menimbulkan angin kencang. Itu masih belum cukup. Su Yi menggelengkan kepalanya. Esensi sejatinya melonjak. Sekarang, bahkan tubuh kedagingannya bersinar dengan kilau bening, seperti lapisan transparan. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya. Garis besar Ki pedang jernih turun, seperti 5 gunung pedang kuno. Pedang domain penindasan 5 elemen hebat. Kekuatan tebasan ini cukup untuk menekan bulan dan matahari, atau gunung dan sungai. Bang, 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 jejak Buddha adalah yang pertama pecah. Zhou Qingxuan terhuyung ke belakang. Dampaknya memaksanya mundur beberapa ratus kaki ke belakang, dan wajahnya yang cantik bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Segera setelah itu, pesawat ulang-alik hijau terbang kembali dengan dentang. Ratapannya mengguncang langit, dan retakan halus muncul di permukaannya. Zhou Yunhai mendengus tertahan, dan hatinya sangat sakit. Hanya Zhou Changyi dan Zhou Tuhong yang tetap tidak terluka, tetapi serangan Su Yi juga mengguncang mereka, dan mereka berjuang untuk tetap berada di atas. Keduanya adalah pemandangan yang menyedihkan. Hanya satu serangan, namun sangat kuat. Baik di dalam maupun di luar medan perang, semua orang terpana. Tanda seru, Zhou Sanjia, Zhou Beilin, Lonely River, Yun Zongqi, dan yang lainnya tersentak. Kultivasi Zhou Changyi dan Zhou Tuhong jauh melampaui seseorang seperti Yu Tianhong. Bahkan yang terlemah dari 6 naga tak dikenal, Zhou Qingxuan, tidak bungkuk. Jika mereka berempat bergabung, mereka bisa berhadapan langsung dengan Su Hongli bahkan setelah dia dirasuki oleh roh lonceng. Namun sekarang, Su Yi menghadapi mereka berempat sekaligus, tapi dia tetap memegang kendali. Biarkan aku mencoba. Zhou Sanjia mengambil tindakan. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangannya. Telapak besar cahaya keemasan terbang di udara. Cahaya Buddha yang agung menutupi bumi. Telapak tangan, seperti tangan Buddha setinggi 10.000 kaki, ditekan dengan kekuatan yang cukup sehingga tampaknya mampu membuat langit dan bumi runtuh. Gemuruh. Sebelum telapak tangan Buddha emas tiba, ruang di sekitar Su Yi ambruk, membuat aliran udara menjadi kacau, mereka tampak melolong dan meratap. Menarik. Teknik pemurnian tubuh ini sebenarnya sangat luar biasa. Mata Su Yi berkilat dengan sedikit keterkejutan. Kekuatan tubuh fisik Zhou Sanjia sangat lalim. Itu menghubungkan energi internal dan eksternal, kekuatan darah dan Qi-nya memandu kekuatan di sekelilingnya, memberikan kekuatan kejutan pada satu telapak tangan ini. Jelas bahwa dia mengolah teknik pemurnian tubuh Buddha yang sangat kuat. Aduh, itu masih tidak layak untuk dilihat. Su Yi tidak ragu. Dia juga menggunakan kekuatan murni fisiknya untuk menunjuk dan menekan dari jauh. Jari pedang langit berbintang. Bintang yang tak terhitung jumlahnya melonjak menjadi ada, memancarkan cahaya jernih tembus pandang saat mereka berkumpul menjadi pusaran air langit yang bergemuruh dan mengaduk udara di sekitarnya. Ledakan. Saat telapak tangan emas dan pusaran air bintang bertabrakan, seluruh bentangan langit meledak, diselimuti banjir dan hujan cahaya yang menyilaukan. Beberapa saat telah berlalu, tetapi Zhou Sanjia bergetar hebat, seolah-olah dia diterpa badai. Dia terbang beberapa ratus kaki ke belakang, seperti layang-layang yang talinya dipotong, sebelum berhasil menstabilkan dirinya. Dia terperangah. Setiap pukulan dan tendangannya sekuat naga atau gajah. Dia bisa membelah gunung dan memutuskan sungai. Namun, Su Yi seperti iblis dan dewa legenda yang sangat kuat tanpa batas sangat kuat. Semuanya, serang sekaligus. Su Yi ini benar-benar musuh yang belum pernah ada sebelumnya dan kuat. Zhou Changyi berkata dengan serius. Yang lain mengangguk setuju. Ledakan, ledakan, ledakan. Niat membunuh yang menjulang tinggi membumbung menembus awan,
menyebar jauh dan luas, menekan dan mengaduk langit hingga runtuh. Petir ungu mengalir turun seperti air terjun, cahaya pedang yang menyilaukan menyinari langit, pesawat ulang-alik hijau menari di atas angin, dan lapisan segel tangan Buddha. 6 kekuatan yang sangat berbeda, seperti 6 banjir yang turun dari langit, melanda dengan kekuatan yang tampaknya tak terbendung. Semua dibebankan langsung pada Su Yi dengan niat yang jelas untuk membunuh. Melihat ini, kedalaman mata Su Yi berbinar, dia telah mengantisipasi ini dengan penuh semangat untuk sementara waktu sekarang. Dia telah mengakhiri dendamnya dengan keluarga Su dan menghilangkan hambatan emosionalnya. Tidak ada yang menghalangi jalannya, dan hatinya utuh dan tanpa obsesi. Sekarang, dia ingin menggunakan pertempuran ini sebagai stimulus dan memasuki alam leluhur bela diri Xiantian dalam satu gerakan. Seluruh tubuhnya melonjak dengan keinginan untuk bertarung, seperti gunung berapi yang lama tidak aktif akhirnya meletus. Wosh gelombang-gelombang-gelombang, darahnya melonjak seperti sungai, dan organ-organnya bergemuruh seperti guntur. Cahaya jernih berkilau dan tembus cahaya bertahan di sekitar sosoknya yang tinggi dan ramping, membuatnya tampak lapang dan halus. Memotong, cahaya di mata Su Yi semakin kuat, dan keinginannya untuk bertarung meluap. Pedang Dewa Abstrus bersenandung di tangannya saat dia menyerang. First Immortal of the Sword, Chapter 346. Su Yi menuangkan hampir semua kekuatan fisik dan esensi sejatinya ke dalam satu tebasan ini. Tampaknya langit dan bumi tidak tahan, pedang memotong mereka seperti pisau menembus kanvas, dan dengungan pedang bergema di seluruh area sekitarnya. Pedang Ki yang menyilaukan menutupi hampir seluruh bentangan langit saat bentrok dengan 6 serangan naga tak dikenal. Gemuruh, langit bergoyang, bumi berguncang, dan bulan serta bintang kehilangan pancarannya. Bidang pandang penonton yang jauh menjadi putih karena segala sesuatu tampak berubah menjadi kekacauan yang tak ada habisnya. Kekuatan yang melonjak menyapu ke semua sisi. Dari kejauhan, tampaknya seluruh bentangan langit diselimuti arus energi destruktif. Udara berkobar dengan cahaya yang bersinar. Namun, para ahli seperti Cloudstone Venerate memperhatikan bahwa, meskipun tebasan ini memiliki kekuatan yang tak tergoyahkan, dan meskipun tebasan itu menembus serangan gabungan 6 naga tak dikenal, Su Yi terhuyung-huyung dan terbang mundur. Dia terbang ratusan kaki sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Murid Cloudstone Venerate menyempit. Saat itulah bidang pandang para penonton menjadi jelas. Mereka bisa melihat semuanya lagi, meskipun nyaris. Su Yi berdiri di langit, tangan di belakang punggungnya. Wajahnya tampak agak pucat, tetapi sebaliknya dia tidak terluka. Namun, 6 naga tak dikenal tersenyum. Perasaan mereka yang tajam memberitahu mereka bahwa serangan Su Yi telah menghabiskan sedikit yang tersisa dari esensi sejatinya. Dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ini buruk. Ekspresi sekutu Su Yi berubah, satu persatu. Mereka juga bisa merasakan betapa berkembangnya energi Su Yi sebelumnya, tapi sekarang, seolah-olah dia telah dihisap hingga kering. Dia praktis tergantung di atas jurang. Bagus sekali. Lonely River, Yun Zongqi, si Feng Liu telah menonton selama ini, tidak bergerak. Hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan, dan mereka siap dan bersemangat untuk pergi, bersemangat untuk menyerang pada saat itu juga. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa kesempatan mereka akhirnya tiba? Rekan Taoist Su, kecakapan tempurmu memang menantang surga, dan ilmu pedangmu tidak ada bandingannya. Kami berenam menyerang bersama, namun Anda memblokir serangan bersama kami. Saya khawatir tidak ada orang lain di Zhou Agung yang bisa melakukannya. Tapi sekarang, kamu seperti lilin yang berkedip-kedip tertiup angin, kata Zhou Changyi dengan senyum tipis. Berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Tidak heran kamu menyingkirkan pedang terkutuk dan bel hitam itu sebelumnya, kata Zhou Qingxuan dengan santai, tatapannya mengasihani. Ternyata, kamu tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan harta yang tiada taraf lagi. Naga tak dikenal lainnya juga sombong. Mereka memandang Su Yi seolah dia sudah mati. Namun, karena kehati-hatian, mereka tidak terburu-buru menyerang, mereka khawatir tentang serangan balik terakhir Su Yi. Sekarang, bahkan para pembudidaya yang masih dalam martial Dao dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Kekuatan gabungan dari 6 naga tersembunyi terlalu menakutkan. Mereka setingkat lebih kuat daripada Su Hongli yang dirasuki. Masing-masing menggunakan harta karun dan warisan kuno dan rahasia. Kultivasi dan fondasi mereka semuanya berada di puncak alam masing-masing. Sebagai perbandingan, aura Su Yi semakin lemah, siapapun bisa melihat itu. Kekuatan manusia itu terbatas. Rekan Taoist Su, bahkan jika kecakapan tempur Anda lebih menantang dari sebelumnya, Anda baru saja mengatasi pertempuran besar. Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan untuk bertarung? Banyak orang menghela nafas pada diri mereka sendiri. Namun, bertentangan dengan semua harapan, Su Yi hanya tertawa. Sekelompok batu asa sepertimu benar-benar menganggapku sasaran empuk. Saat dia berbicara, dia menggeliat, dan serangkaian ledakan terpancar dari dalam tubuhnya, seperti gemuruh guntur yang rendah. Jubah biru dan rambut hitamnya berkibar di sekelilingnya. Di bawah tatapan tidak percaya yang tak terhitung jumlahnya, Su Yi mengalami peremajaan.
Auranya yang terkuras tiba-tiba meledak dengan gelombang energi berlimpah yang tak terbendung. Ledakan. Pada saat itu, Sui mengalami metamorfosis, seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Di seluruh tubuhnya, kulit, tendon, daging, tulang, meridian, titik akupuntur, dan organnya setiap inci dari dirinya menyala, luar dan dalam. Clear Dao Light mengalir melalui dirinya dan memenuhi sekelilingnya, tiba-tiba dan sekuat longsoran salju. Dia menyala seperti matahari, seorang diri menerangi seluruh bentangan langit ini. Energi asal yang bertahan di atas Jade Capital menyapu dari semua sisi, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya. Itu melonjak seperti orang gila ke tubuh Sui, terlihat bahkan dengan mata telanjang. Gemuruh gelombang. Tempat Sui berdiri berubah saat badai energi asal yang luas dan mengejutkan terbentuk di sekelilingnya. Ini, beberapa orang menatap, dengan mata terbelalak, mengakar di tempat itu, seolah menatap dewa. Tanda-tanda terobosan. Seseorang tersentak, dan ekspresinya berubah secara dramatis. Dia menggunakan pertempuran untuk mewujudkan terobosan dalam kultivasinya. Itu luar biasa. Cloudstone Venerate yang cemas sudah berencana untuk campur tangan saat melihat ini. Matanya berbinar, tetapi hatinya dipenuhi keheranan. Bahkan dia tidak akan menduga bahwa, sepertinya tidak ada jalan tersisa, Sui akan menerobos dalam satu gerakan dan memasuki alam leluhur bela diri Xiantian. Ketika mereka melihat ini, ekspresi enam naga tak dikenal berubah secara dramatis, dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, seolah-olah mereka melihat hantu. Sialan, baru saja, bajingan ini menggunakan kita sebagai batu loncatan untuk membantunya menerobos. Buru-buru, bunuh dia saat dia baru saja menerobos, sebelum kultivasinya stabil. Zhou Changyi berteriak, dan ekspresinya melonjak dengan niat membunuh. Ketenangannya yang santai sebelumnya menghilang tanpa jejak. Baik, semuanya, serang bersama-sama. Yang lain mengangguk, satu demi satu. Ledakan. Zhou Changyi adalah yang pertama menyerang. Dia melambaikan Purple Lightning dan mengedarkan kultivasinya, melepaskan kartu trufnya tanpa ragu sedikitpun. Dia tidak berani menahan diri, begitu Sui menstabilkan kultivasinya sebagai leluhur bela diri Xiantian, kekuatannya pasti akan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dapatkan dia. 5 naga tak dikenal lainnya mencapai kesimpulan yang sama, dan semuanya menyiapkan teknik pembunuhan terkuat mereka. 6 naga tak dikenal, masing-masing memiliki seni rahasia dan harta karun, semuanya menyerang sekaligus. Betapa mengejutkannya adegan ini. Semua orang menyaksikan sebagai gemuruh, ledakan, pedang Qi memenuhi udara, ujung pedang berkilauan, jejak Buddha menggelegar, angin dan cahaya merajalela. Segala jenis seni rahasia dan harta karun menyembur, seperti air banjir yang menembus bendungan, tontonan besar yang menyapu langit. Di bawah serangan kehancuran, seluruh langit dan bumi menunjukkan tanda-tanda kehancuran yang akan segera terjadi. Praktis secara bersamaan, Lonely River mengeluarkan mangkuk sedekah merah, yang mengembang di udara. Busur yang mempesona dan tak terhentikan melonjak dari interiornya. Mata Yun Zongqi berderak dengan listrik, dan dia berteriak, mengaktifkan lambang Taois di tangannya. Itu membentur langit seperti gunung ilahi purba. Si Feng Liu menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan pedang terbang perak, yang menyambar seperti kilat. The Pineflame Daois melambaikan lengan bajunya, dan seekor naga api murni melesat di udara, membentuk arai naga api yang luas dan eksplosif. Mata Chang Guoke melotot, dan dia merasa seolah ada pisau yang berputar di hatinya. Dia tidak akan pernah menduga bahwa tuannya pun akan terlibat dan bertarung bersama dewa bumi lainnya. King Jin juga tidak mengantisipasi ini, dan dia berdiri di sana, terpaku di tempat. Pada saat itulah Sui menyingkirkan pedang dewa musuh, dan tatapannya yang dalam dipenuhi dengan ketidakpedulian. Dia sekarang lagi menunjukkan riak emosi sekecil apapun. Membunuh anjing-anjing tua ini bukanlah apa-apa, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuatnya menghunus pedangnya. Ledakan. Dia tiba-tiba melontarkan pukulan. Dia sudah mengalami metamorfosis untuk mencapai alam leluhur bela diri Xiantian, mengisi pukulan sederhana dan tanpa hiasan ini dengan kekuatan. Ketika kekuatan tinju menembus langit, langit dan bumi bergetar. Kekuatan lingkungan mereka berkumpul dalam kekuatan tinju yang jelas, seperti seorang menteri yang tunduk pada rajanya. Melihat dari kejauhan, kekuatan pukulan ini sepertinya membuat lubang menembus langit dan bumi, meruntuhkan langit. Jika dipaksakan untuk mendeskripsikannya, orang mungkin menyebutnya sebagai pukulan Dao. Ini karena kekuatan yang dimasukkan ke dalam tinju ini melampaui sistem peringkat Xiantian Qi yang biasa. Ini adalah peringkat Dao. Ledakan. Langit dan bumi bergetar. Tinju Sui ditempa lurus ke depan, menghasilkan angin yang cukup untuk menyebarkan awan dan menekan langit di sekitarnya. Serangan terbang ke arah Sui dari semua sisi, tapi itu meledak menembus mereka. Seperti kapak menembus bambu, keenam naga tak dikenal, serta Lonely River dan berbagai dewa bumi, semuanya tampak terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak akan menyangka, begitu cepat setelah menerobos, tinju Sui akan sekuat ini. Para penonton yang jauh juga sangat terguncang.
Mata mereka melebar, dan rahang mereka menggantung kendur. Perubahan ini datang terlalu tiba-tiba. Sebelumnya, Sui seperti lilin yang berkelap-kelip tertiup angin, kelelahan hingga hampir runtuh. Sekarang, dalam sekejap mata, dia telah menembus batas atas alam Grandmaster, melompat ke jajaran leluhur bela diri Xiantian. Kekuatan tinjunya seperti dewa. Semuanya, jika kita tidak bekerja sama, aku khawatir dia akan membalikkan keadaan kita. Zhou Changyi meludahi giginya yang terkatup, ekspresinya sangat gelap. Bunuh dia, seolah-olah melalui beberapa pemahaman diam-diam, baik naga tak dikenal dan dewa bumi semuanya menyerang dengan kekuatan penuh. Tidak ada apa-apa selain sekelompok belalang yang mencoba memblokir sebuah kereta. Sui menggelengkan kepalanya. Dia sudah menjadi leluhur bela diri Xiantian, jadi dia secara alami tidak akan membuang waktu lagi. Mulai saat ini dan seterusnya, dia tidak lagi menahan apapun. Bang! Ki Xiantian mengalir di sekitar sosoknya yang tinggi, ramping, bercahaya dan halus, berkilauan dengan cahaya dao. Seberapa menakutkan Sui saat dia habis-habisan. Para penonton dengan cepat melihat jawabannya sendiri. Ledakan keras terdengar di udara. Dalam separuh waktu yang dibutuhkan untuk menjentikkan jari, Sui berada tepat di depan musuh terdekatnya, Zhou Sanjia. Terlepas dari pemurnian dan kultivasi tubuhnya yang kuat dan lalim, dia baru saja berhasil mengangkat telapak tangannya dan melepaskan seni rahasia Buddha yang defensif. Penghalang cahaya keemasan muncul, seperti lonceng, melindungi Zhou Sanjia dari semua sisi. Nyanyian bahasa Sanskerta memancar dari cahaya keemasan, seperti raungan naga dan harimau. Bayangan samar seorang arahat menunggangi seekor harimau ganas, seekor naga emas melilitnya, muncul dalam cahaya keemasan. Lonceng emas Brahma, ini adalah warisan Buddha kuno dengan kekuatan pertahanan yang sangat mengejutkan. Tapi ketika pukulan Sui jatuh, bang, ledakan yang memekakkan telinga menyusul. Lonceng emas Brahma yang luar biasa ajaib pecah seperti kaca. Satu pukulan, dan itu meledak. Segera setelah itu, serangkaian retakan terdengar saat tasbih, jubah, senjata, dan harta pelindung Zhou Sanjia meledak, tidak mampu menahan kekuatan tinju yang begitu kuat. Akhirnya, Zhou Sanjia terbang kembali seperti anak panah, terbang lebih dari 1000 kaki jauhnya sebelum berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Wajahnya pucat, matanya redup, dan auranya lemah. Darah mengalir dari bibirnya dalam aliran tanpa henti. Ada bekas kepalan sedalam 3 inci di dadanya, tepat di atas jantungnya. Aku tidak bisa menahan pukulan itu. Mata Zhou Sanjia dipenuhi dengan kebingungan. Kemudian, di bawah tatapan kaget penonton, pria dengan tubuh seperti vajra emas yang tak terkalahkan terbelah di udara. Suara mendesing, bongkahan darah dan daging jatuh ke bumi. Pemandangan kematian berdarah seperti itu membuat rambut banyak orang berdiri tegak. Mereka tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Seorang kultivator asal Dao yang mempraktekkan warisan Buddha kuno bahkan tidak bisa memblokir satu pukulan biasa dari Sui. First Immortal of the Sword, Chapter 347. Dia membunuh Zhou Sanjia dalam satu pukulan. Murid Zhou Changyi menyempit, dan ekspresinya berubah secara dramatis. Ekspresi yang lain juga menjadi gelap. Terutama Zhou Qingxuan, yang kultivasinya hanya berada di alam penghindaran butir tingkat menengah. Dia sangat ketakutan, dia hampir tidak bisa menahan tangis. Jika pukulan seperti itu ditujukan padanya, dia takut dia akan meledak di udara. Dewa bumi lainnya hanya bisa terkesiap, dan hati mereka bergetar. Apakah ini semua yang kalian miliki? Naga tak dikenal. Sui berdiri di langit, matanya berkilat dengan cahaya dingin, kata-katanya penuh dengan penghinaan. Xiantian Qi mengelilinginya, dan rambut hitam serta jubah birunya berkibar di sekelilingnya. Kulitnya berkilau seperti kristal, membuatnya tampak seperti dewa atau abadi. Bunuh dia, Zhou Changyi meraung marah. Dia tiba-tiba menghunus pedangnya. Ledakan, petir ungu yang luas dan tampaknya tak terbatas turun dari langit. Zhou Tuhong dan yang lainnya masing-masing mengaktifkan harta mereka juga. Beberapa kekuatan yang berbeda menyebar, seperti sungai bintang yang mengalir ke dunia di bawah, menyelimuti langit dan bumi. Di saat seperti ini, siapa yang berani menahan diri? Sui melesat ke depan dalam sekejap, tiba di depan Zhou Qingxuan beberapa saat kemudian. Dia adalah yang terlemah dari keenamnya, tetapi dia yang paling cenderung mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dia katakan. Selama tatapan mereka sebelumnya, dia berulang kali mengejek dan menghinanya. Su Yi sudah lama mengincarnya. Cih, ekspresi Zhou Qingxuan berubah secara dramatis, dan dia tiba-tiba menggunakan seni sihir pertahanan. Tangannya terbang di udara, dan busur warna-warni yang mempesona muncul entah dari mana, terjalin seperti cabang berbunga, dan membentuk dinding di depannya. 10.000 tanaman merambat membentuk pelangi. Ini adalah seni rahasia kuno yang menyerap kekuatan dari daerah sekitarnya. Tapi seberapa kuatnya Su Yi? Ledakan, satu pukulan, dan penghalang yang terbentuk dari busur yang tak terhitung jumlahnya langsung meledak. Cahaya tersebar seperti hujan, dan sosok ramping dan halus Zhou Qingxuan meledak seperti bubur kertas.
Jimat pengganti. Alis Suyi terangkat. Zhou Qingxuan, yang baru saja dia pukul sebenarnya adalah ilusi yang diciptakan oleh jimat. Seperti yang diharapkan, Zhou Qingxuan segera muncul kembali beberapa ratus kaki jauhnya, teror yang tersisa tertulis di seluruh wajahnya yang lembut. Saat pukulan itu semakin dekat, dia benar-benar merasa seolah-olah dia hampir saja mati. Jika bukan karena jimat penggantinya, dia takut dia sudah mati. Hentikan dia, teriak Zhou Changyi. Tapi Suyi terlalu cepat, dan teknik gerakannya ringan dan lapang. Meskipun mereka mencoba untuk mengelilinginya, mereka hanya mengenai udara. Inilah yang menyebabkan kematian Zhou Qingxuan sebelumnya. Saat dia berbicara, Zhou Changyi memimpin serangan, mengayunkan pedangnya dengan marah. Dari semua yang hadir, hanya kamu, kultivator istana asal, yang layak mendapat perhatianku, meskipun hanya sedikit, kata Suyi dengan tenang. Dia benar-benar mengabaikan serangan yang lain dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Zhou Changyi. Ledakan, pedang Zhou Changyi sangat cepat, dan menyambar petir ungu yang tak terbendung. Itu meledak dengan kekuatan tak terbatas. Kekuatan asalnya sangat padat, dia memenuhi reputasinya sebagai istana asal. Setiap gerakannya membawa pesona Dao yang mendalam, dan kekuatannya sangat besar dan agung. Dia bahkan lebih kuat dari Su Hongli setelah terobosannya. Namun, Suyi bahkan lebih menakutkan. Meskipun dia tidak menggunakan harta apapun, setiap gerakannya, setiap pukulan dan serangan telapak tangannya, mengandung momentum yang tak terbendung, dan kekuatan tinjunya mengandung kisiantian peringkat Dao. Dia seperti makhluk abadi dari surga, berlatih seni bela diri di dunia fana. Gerakannya terlihat sederhana, tetapi penuh dengan misteri Grand Dao. Hanya beberapa pertukaran kemudian, telapak tangan Suyi terayun secara vertikal, seolah dia sedang mengayunkan pisau. Bang! Pedang petir ungu Qi yang memenuhi udara pecah. Jubah Taois Zhou Changyi pecah, sedikit demi sedikit, dan dia mundur dengan eksplosif. Dengan setiap langkah yang dia ambil, udara di bawah kakinya runtuh, dan angin kencang meledak. Ini karena dia tidak bisa menahan kekuatan Suyi, dan dia tidak punya pilihan selain mengarahkan dampak di bawah kakinya. Satu serangan telapak tangan telah memaksa Zhou Changyi mundur. Wajah kultivator istana asal memerah, dan darah serta Qi-nya bergejolak. Dia sangat kesakitan sehingga dia hampir batuk darah. Sementara semua ini terjadi, yang lain juga menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi tidak peduli seni dan harta ajaib apa yang mereka gunakan, ketika serangan mereka mendekati Suyi, kisiantiannya menetralkan mereka. Ini membuat naga tak dikenal, serta Lonely River dan Dewa Bumi lainnya, tertegun dan marah. Setelah menerobos, Suyi menjadi sangat kuat sehingga mereka bahkan tidak bisa membayangkannya. Mendapatkan informasi, Zhou Changyi berkata dengan serius. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah bendera kecil berwarna aprikot. Yang lain mengeluarkan bendera formasi juga. Masing-masing membentuk segel tangan dan melantunkan, menyatukan formasi Taois dalam sekejap mata. Ledakan, proyeksi ilusi dari Dewa Iblis setinggi 1000 kaki muncul di sekitar masing-masing naga tak dikenal. Mereka berdiri di tanah dan menjulang ke langit, aura mereka menakutkan. Energi yang mengerikan dan berdarah merembes ke udara di sekitar mereka, kuat seperti air terjun dan sangat luas. Seluruh bentangan langit dan bumi bergetar seolah tidak mampu menanggung tingkat kekuatan itu. Suyi tampak sedikit terkejut. Formasi besar 5 naga tak dikenal itu sangat aneh dan ajaib. Itu tidak hanya menyatukan kehadiran mereka, itu membuat kekuatan individu mereka melonjak secara eksplosif, dan mereka dapat memanipulasi kekuatan Dewa Iblis yang diwujudkannya. Aduh, Zhou Sanjia sudah mati. Jika tidak, formasi manifestasi setan 6 dewa ini akan menjadi level penuh yang lebih kuat. Kesedihan muncul di mata Zhou Qingxuan. Mata Zhou Changyi berkilat seperti kilat, dan dia berkata dengan dingin, Suyi, karena kami berani datang ke sini, kami secara alami tahu lebih baik daripada meremehkanmu. Lihat ini adalah formasi manifestasi setan 6 dewa, warisan yang kami peroleh dari Gunung Heaven Fall Tiao. Dengan formasi ini, kita bisa membunuh siapa saja di bawah level Spirit Dao. Menyaksikan kekuatannya adalah keberuntungan Anda, sekarang, Anda bisa turun ke Nine Springs dengan senyuman di wajah Anda. Dia memegang panji aprikot di tangannya, dan Dewa Iblis ilusi yang dia wujudkan melonjak dengan keagungan yang menjulang tinggi. Dia sangat menakutkan. Apa? Formasi manifestasi setan 6 dewa. Ini tidak lain adalah formasi serangan kombinasi dari cara iblis. Tentu, Anda dapat meminjam kekuatan para Dewa Iblis, tetapi formasi tersebut memakan kultivasi mereka yang menggunakannya. Ini sama sekali tidak layak untuk dilihat publik. Suyi telah mengetahui rahasianya, dan ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan yang tidak terselubung. Kekuatan formasi ini bisa mengguncang langit dan bumi, dan bisa memanipulasi kekuatan Dewa Iblis. Jika seorang kultivator origin Dao biasa berdiri di sini, mereka mungkin sudah panik. Sayangnya, trik kecil ini tidak cukup untuk menakuti Suyi. Saat dia berbicara, Suyi menekan jarinya ke pedang. Pedang Qi langsung terbang di udara, melengkung seperti pelangi.
Bunuh dia. Zhou Changyi dan teman-temannya yang selamat secara bersamaan membentuk segel tangan, mengaktifkan formasi besar. 5 proyeksi besar Dewa Iblis seperti avatar mereka. Ketika mereka bergerak, proyeksi bergerak bersama mereka. Kekuatan mereka sangat besar, kuno, dan menakutkan, seolah mampu menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Semua serangan mereka menyapu ke arah Su Yi. Ketika 5 naga tak dikenal bergabung, mereka sangat kuat sejak awal. Dukungan formasi hanya membuat mereka semakin menakutkan. Penonton yang jauh menyaksikan 5 dewa iblis meraung. Mereka tampaknya cukup kuat untuk membelah bumi dan meratakan gunung. Kehadiran mereka membuat langit di sekitarnya berantakan. Penonton yang tak terhitung jumlahnya begitu terpana hingga kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan ada yang merasa tercekik hingga putus asa. Tapi Su Yi tidak mengelak atau mundur. Dia menyerang lurus ke depan. Dia menekankan jari-jarinya ke dalam pedang, pedangnya kipadat dan mengesankan. Itu menembus langit, kedalaman sutra pedang bersukacita ditampilkan secara penuh. Menarik galaksi, membatasi kesucian, membelah gunung dan laut, mencabut matahari dan bulan, mengembara 10 arah, dan memutus melankolis. Keenam gerakan ini telah lama melampaui batas belenggu serangan yang telah ditentukan sebelumnya. Su Yi menyerang dengan bebas, gembira dan tidak terkendali. Formasi naga tak dikenal memang kuat, tapi tidak bisa berbuat apa-apa melawan Su Yi. Sebaliknya, saat ki pedangnya turun, itu berulang kali menyerang formasi manifestasi setan 6 dewa, yang bergetar dan bergolak. Luka dan retakan muncul pada 5 dewa iblis yang diproyeksikan, dan aura mereka menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Zhou Changyi dan yang lainnya praktis tercengang. Bahkan jika Anda memukul kepala mereka, mereka tidak akan pernah menduga bahwa bahkan formasi manifestasi setan 6 dewa tidak dapat menekan Su Yi. Mereka tidak tahu bahwa Su Yi sudah lama mengetahui rahasia formasi mereka, dan bahwa dia tahu bagaimana cara melawannya. Bagaimana mungkin formasi itu bisa menyakitinya? Memotong. Tiba-tiba, Su Yi meraung, dan ki pedang bening yang menyilaukan muncul di antara jari-jarinya. Setiap coretan hanya setebal jari, tetapi terkonsentrasi secara ekstrim. Siapapun yang melihat langsung ke arah mereka merasakan cahaya mereka yang terkonsentrasi dan membakar mata mereka. Suara mendesing. Hampir tidak ada kata-kata untuk menggambarkan serangan ini. Saat turun, langit dan bumi tampak membosankan jika dibandingkan. Tebasan itu menembus formasi manifestasi setan 6 dewa dengan kecepatan luar biasa, menyapu ke 5 naga tak dikenal. Kemudian, bang, 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 satu ledakan terdengar setelah yang lain. Proyeksi dewa iblis setinggi 5.000 kaki dalam formasi terbelah seperti mesin kertas, hancur menjadi ketiadaan. Segera setelah itu, Zhou Changyi dan rekan-rekannya mengeluarkan geraman tertahan saat luka berdarah yang menarik perhatian muncul di seluruh tubuh mereka. Wajah Zhou Tuhong berkerut kesakitan. Dia menatap dirinya sendiri, seolah tak percaya. Menyembur. Saat dia menundukkan kepalanya, tubuhnya terbelah di pinggang, dan bagian bawahnya jatuh ke bumi dengan hujan darah. Kultivator pedang perkasa dari alam penghindaran butir tahap akhir ini, hanya dalam satu serangan, telah dibelah menjadi 2 di pinggang. Tapi itu baru permulaan. Kegentingan. Garis darah muncul di dahi Zhou Yunhai, lalu dengan cepat menyebar ke hidung, bibir, tenggorokan, dan dadanya. Pada akhirnya, dia membelah tepat di garis tengah. Ki pedang yang mengerikan meledak dari tubuhnya yang terbelah 2. Sayang, hanya desahan sedih terakhir Zhou Yunhai yang tertinggal di udara. Bahkan sebelum mereka menyentuh tanah, pedang ki yang mengamuk memotong kedua bagian tubuhnya yang terbelah menjadi daging cincang. Segera setelah itu, pemuda tampan dengan jubah brokat dan hiasan kepala bulu, kepala Zhou Beilin terkulai ke samping, dan darah menyembur dari lehernya seperti geyser. Bang! Suara seperti petasan yang berderak terpancar dari sosok ramping Zhou Qingxuan saat semua jimat dan harta yang dimilikinya meledak menjadi bubuk. Dia menatap Su Yi yang jauh dengan linglung, lalu membuka mulutnya seolah ingin berbicara. Hanya untuk luka yang muncul di lehernya, pedang ki telah membuka lubang di tenggorokannya. Mayatnya jatuh ke bumi. Jimat pengganti bisa menyelamatkannya sekali, tapi tidak 2 kali. Hanya Zhou Changyi yang tersisa. Dia terbatuk-batuk hebat, dan ada luka di punggungnya yang begitu dalam hingga kau bisa melihat tulang-tulangnya. Air terjun darah segar menyembur dari lukanya. Hanya dia yang lolos, terluka tapi hidup. Hanya satu tebasan, dan dia memotong formasi manifestasi setan 6 dewa seolah-olah itu terbuat dari kayu busuk, menebang 4 naga tak dikenal dan meninggalkan alam istana asal Zhou Changyi terluka parah. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Para penonton kehilangan kata-kata, dan semuanya tenggelam dalam keheningan. Apa? Serangan macam apa itu? Pemandangan berdarah ini membuat Lonely River, Yun Zongqi, dan yang lainnya yang bersembunyi di balik formasi besar begitu ketakutan hingga tangan dan kaki mereka merinding. Seolah-olah mereka telah diceburkan ke dalam jurang yang sedingin es, teror tak tertahankan melonjak dalam hati mereka. Ketika mereka selanjutnya melihat Su Yi, mereka melihatnya dengan samar menggelengkan kepalanya. Serangan itu adalah kombinasi dari kultivasi leluhur bela diri Xiantian miliknya,
bercampur dengan kekuatan darah, ki, dan esensinya serta kedalaman sutra pedang bersukacita. Kekuatannya tentu saja luar biasa. Bagaimana bisa kurang? Namun, Su Yi agak tidak puas. Dia hanya membunuh 4 orang. Dia tidak bisa membawa istana asal Zhou Changyi bersama mereka. Ini membuatnya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa, segera setelah menerobos, kendalinya atas kekuatan barunya masih kurang. Dia membutuhkan lebih banyak latihan. First Immortal of the Sword, Chapter 348. Keheningan itu menyesakkan dan menindas. Kekuatan serangan Su Yi bahkan membuat Cloudstone Venerate yang jauh, Yue Xichan, Ge Changling dan yang lainnya gemetar. Mereka sangat tercengang. Penonton lainnya terpaku di tempat. Serangan itu sepertinya mampu membelah makhluk abadi. Mata Zhou Changyi sudah bertepi dengan keheranan yang mendalam. Dia tidak akan pernah menduga bahwa Su Yi bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu hanya dengan menekan jarinya ke pedang. Dia bahkan menghancurkan formasi manifestasi setan 6 dewa mereka semudah seperti terbuat dari kertas tisu, menghancurkannya hanya dalam satu serangan. Kematian Zhou Tuhong, Zhou Yunhai, Zhou Beilin, dan Zhou Qingxuan membuat rambut Zhou Changyi berdiri tegak. Dia berani mengatakan dengan pasti bahwa, seandainya pedang itu menargetkannya secara langsung, dia kemungkinan besar juga tidak akan bisa lolos dari bencana. Su Yi, ini adalah kesalahan Gunung Naga tak dikenal kita. Bisakah kita membicarakan semuanya? Tolong, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Zhou Changyi menarik napas dalam-dalam. Saya tidak takut mati, tetapi tanpa kekuatan Gunung Naga tidak dikenal, seluruh Zhou Agung pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Ketika saatnya tiba, perselisihan tanpa akhir akan menimpa bangsa, dan rakyatlah yang akan menderita. Bisakah Anda tahan melihat ini terjadi? Untuk pertama kalinya, Grand Elder yang tenang dan tenang dari Gunung Naga tak dikenal tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Su Yi tertawa mengejek. Sebelumnya, kamu melihatku sebagai pertanda bencana bagi Zhou Agung, seseorang yang akan membawa kehancuran bagi bangsa kecuali dibunuh. Mengapa Anda tiba-tiba mengubah nada Anda? Zhou Changyi menghela nafas. Saya hanya menyalahkan penilaian saya yang buruk. Saya tidak bisa melihat gambaran besarnya dengan jelas. Selama Anda menunjukkan belas kasihan, saya bersumpah akan memberi Anda kompensasi atas kesalahan saya 100 kali lipat. Sudah terlambat, kata Su Yi dengan dingin. Ekspresi Zhou Changyi langsung berubah tak sedap dipandang. Tatapan Su Yi menyapu ke seberang Lonely River yang jauh, Yun Zongqi, Si Fengliu, dan yang lainnya. Jika kamu berani lari, suatu hari nanti, aku akan mengunjungi sarangmu secara langsung. Ketika itu terjadi, Anda tidak akan menjadi satu-satunya orang yang saya bunuh. Ekspresi mereka berubah secara dramatis. Sebelumnya, pemandangan tebasan Su Yi mengejutkan mereka. Setelah itu, mereka sangat ketakutan, dan mereka menyesal pernah terlibat dalam hal ini. Hati mereka tenggelam saat mendengar peringatan Su Yi. Zhou Changyi menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan dingin, semuanya, pada saat ini, yang bisa kita lakukan hanyalah mati dalam pertempuran. Kalau tidak, kita mungkin bisa kabur, tapi faksi, teman, dan sekutu kita tidak bisa. Auranya langsung melonjak, menjadi tinggi dan sulit dipahami. Seluruh tubuhnya tampak menyatu menjadi langit dan bumi, dan setiap gerakannya sekarang memanfaatkan kekuatan lingkungannya. Bertarung. Tatapan marah Yun Zongqi melonjak dengan gelombang cahaya. Dia memegang lambang Taoisnya di satu tangan, kebutan bulu di tangan lainnya, dan kekuatan penuh auranya meledak di sekelilingnya. Dia adalah tetua tertinggi dari Sekte Roda Bulan, dan kultivasinya juga luar biasa. Terpujilah cahaya Buddha yang tak terukur. Kalau begitu, aku harus meninggalkan bejana daging ini dan melaksanakan kehendak surga. Lonely River sama husyuknya dengan patung Buddha, tanpa tanda suka atau duka. Cahaya Buddha yang bersinar melayang di sekelilingnya. Si Fengliu dan Taois Pineflame saling melirik. Keduanya tampak bertekad, seperti yang dikatakan Zhou Changyi. Jika Su Yi ingin membunuh mereka, mereka mungkin kabur, tapi sekte mereka tidak bisa. Ledakan, semuanya bergabung, keagungan mereka ditampilkan secara penuh, kekuatan mereka mengubah dunia di sekitar mereka. Kamu akhirnya bertingkah seperti kultivator sejati, kata Su Yi dengan anggukan setuju. Selama kamu tidak melarikan diri, secara alami aku akan memberi kalian masing-masing kematian yang bermartabat. Dia masih bertarung dengan tangan kosong, tetapi kisiantian yang jelas melayang di sekelilingnya, membuatnya tampak ilusi, terlepas, dan halus. Menyerang, Zhou Changyi mengayunkan petir ungu. Ledakan, ki pedang guntur ungu menembus langit, setebal tong air. Itu turun dari langit dengan momentum yang mengejutkan. Pada saat yang sama, Zhou Changyi membuka mulutnya dan memuntahkan sebutir mutiara. Itu merah, cerah seperti matahari, dan berkobar dengan api yang tampaknya mampu membakar langit itu sendiri. Mutiara api ilahi, ini adalah harta spiritual yang sangat merusak. Pada saat yang sama, Yun Zongqi naik ke langit, dengan lencana di tangan, dan menyerang. Lonely River mengaktifkan mangkuk sedekah miliknya, yang terbang keluar dan menyelimuti Su Yi dari jauh. Si Fengliu mengangkat pedangnya,
yang bersinar saat dia terbang di udara. Pedang Qi menyebar ke seluruh langit dan bumi. Taoist Pineflame segera mengambil hartanya juga, penguasa batu giok emas. Dia menyapukannya ke udara, menembakkan sinar yang tak terhitung jumlahnya yang melengkung di langit seperti pelangi ilahi. Gemuruh gelombang, langit dan bumi berguncang, dan pertempuran besar terjadi sekali lagi. Namun, kali ini, Su Yi tidak mau repot-repot menyeretnya lebih jauh. Dia langsung menerobos upaya musuhnya untuk mengepungnya dan tiba di depan Yun Zongqi. Pukulan pertamanya membuat lambang Taoist terbang dari tangan Yun Zongqi. Retakan seperti sarang laba-laba terbentuk di permukaannya. Pukulan keduanya menghantam langsung ke Yun Zongqi yang tercengang. Baik dia dan banyak harta pelindungnya pecah. Hanya 2 pukulan, namun mereka telah meledakkan tubuh tetua roda sekte bulan ini berkeping-keping. Lanjut, sebelum kerumunan bisa bereaksi, Su Yi melesat maju, seperti kilatan petir ilusi, dan menyerang Lonely River. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Wajah Lonely River dipenuhi dengan belas kasihan dan kesedihan. Dia mengatupkan kedua telapak tangannya dan melantunkan sutra yang agung dan tidak jelas. Ledakan, tubuhnya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang bersinar, seolah-olah sedang terbakar. Api Buddha yang menjulang tinggi berubah menjadi luan, lalu terjun ke Su Yi. Seni luan terbang api karma. Ini adalah teknik terlarang, metode yang membakar basis kultivasi seseorang, mengorbankan diri untuk membunuh orang lain demi kebaikan yang lebih besar. Menggunakannya seperti menyalakan semangat, ki, esensi, dan kultivasi seseorang. Itu mengumpulkan semua kekuatan seseorang menjadi satu titik, itu sangat menakutkan. Ini adalah teknik terlarang. Menggunakannya berarti seseorang tidak lagi peduli dengan hidup dan mati mereka. Yang penting hanyalah menyeret musuh mereka ke bawah bersama mereka. Murid Su Yi sedikit mengerut, dan dia menarik napas dalam-dalam sebelum membentuk serangkaian segel tangan. Bas, Clear Xiantian Qi melonjak menjadi ada, membentuk jejak telapak tangan yang aneh. Itu mekar seperti bunga berlapis-lapis dan memadat di depan Su Yi. Segel bunga tanpa batas. Ini juga merupakan seni rahasia Buddha. Itu adalah warisan dari tanah suci Buddhis teratas alam liar, Little Western Paradise. Jika seorang ahli Imperial Realm menggunakannya, mereka dapat langsung membentuk 8.400 penghalang berbentuk bola di sekitar mereka. Segel bunga tanpa batas Su Yi hanya memiliki 12 lapisan, dan itu hanya berisi petunjuk paling sederhana dari kedalaman teknik yang sebenarnya. Namun, melawan pembudidaya asal Dao, pertahanannya praktis tak terkalahkan. Bang! Seekor luan bermandikan api mengepakkan sayapnya dan turun, menabrak segel bunga tanpa batas. Penghalang berlapis langsung retak dan pecah dengan serangkaian dentuman yang memekakkan telinga. Cahaya api yang membakar menyelimuti seluruh area dengan suara dan momentum yang mengejutkan. Tetapi ketika asapnya terbelah, para penonton melihat bahwa 3 dari 12 lapisan segel bunga tanpa batas tetap ada, dan Su Yi tidak memiliki sehelai rambut pun yang tidak pada tempatnya. Ini adalah Karmic Fire Flying Luan Art, sebuah teknik yang dilepaskan Lonely River dengan mengorbankan nyawanya, membakar dirinya dan kultivasinya, namun penghalang Su Yi telah sepenuhnya menetralisirnya. Ketika Lonely River melihat ini, dia hanya bisa menghela nafas. Bahkan setelah mengorbankan nyawanya, dia bahkan tidak bisa mencakar Su Yi. Tentu saja dia kecewa. Kemudian, api Buddha yang menyilaukan di sekelilingnya membakarnya menjadi abu. Kepala tetua Balai Arhat Kuil Sanglin telah jatuh, begitu saja. Semua orang yang hadir terguncang. Dalam 2 jentikan jari, Yun Zongqi dan Lonely River, Dewa Bumi dari Wei Besar dan Qin Besar, tewas dalam pertempuran. 2 pukulan telah menghancurkan yang pertama, sementara yang terakhir mati karena membakar kultivasinya sendiri. Siapa yang tahu berapa banyak hati orang yang bergetar hanya dengan menonton ini. Lanjut, ekspresi Su Yi tenang, dan dia bahkan tidak berhenti. Saat Lonely River mati, Su Yi melesat ke arah Pineflame Daoist yang jauh dalam sekejap. Ekspresi Taoist Pineflame berubah secara dramatis, dan dia segera mencoba menghindar. Dia secara bersamaan mengaktifkan penguasa batu giok emasnya. Ribuan busur, seperti ribuan pedang tajam, terbentuk di udara dan terbang menuju Su Yi, mengaduk-aduk angin yang menderu-deru. Su Yi melambaikan lengan bajunya. Ledakan, bilah tajam yang mengisi udara langsung pecah. Pada saat yang sama, dia menusuk dengan jari pedangnya. Suara mendesing. Garis ki pedang bening berkabut melesat maju. Panjangnya 1000 kaki penuh, dan menyapu ke arah Taoist Pineflame dari kejauhan. Menyembur. The Pineflame Daoist tewas di tempat, kepalanya terpisah dari bahunya. Kultivasinya hanya berada di tahap pertengahan Grain Avoidance Realm, dan dia bahkan tidak sekuat Yu Tianhong. Terhadap Su Yi, yang sekarang memiliki kultivasi Xiantian Martial Ancestor, dia tidak berbeda dengan ayam tanah liat atau anjing porselen. Menguasai. Chang Guoke termasuk di antara penonton yang jauh. Ketika dia melihat ini, matanya memerah dan tinjunya terkepal. Dalam hatinya, dia merasa sangat pahit dan tercekik. Dia awalnya hanya khawatir dermawannya, Su Yi, akan mati. Tapi sekarang, melihat Su Yi membunuh tuannya, Chang Guoke tidak tahu apakah dia harus membencinya atau tidak.
Dia hanya berdiri di sana dalam keadaan linglung, merasa hampa dan menderita. Mata King Jin redup, dia juga merasa sangat berkonflik. Bunuh dia. Kematian yang berulang ini tampaknya merangsang Zhou Changyi, yang matanya memerah. Dia berteriak dengan marah, suaranya mengguncang langit dan bumi. Petir ungu menggelegar, dan energi asal melonjak, berkumpul menjadi busur ungu yang terbang menuju Suyi. Seperti setan gila, Suyi menanggapi dengan Starry Sky Sword Fingers. Bintang-bintang memenuhi langit, lalu menyerang musuhnya. Dalam bentrokan terakhir mereka, pedang Qi Suyi menyapu dirinya. Grand Elder dari Gunung Naga tak dikenal sudah terluka parah. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan ini? Kegentingan. Pertama, mutiara api ilahi pecah berkeping-keping. Selanjutnya, pedang petir ungu Qi yang melonjak menjadi kehampaan. Kemudian, bintang-bintang menghantam Zhou Changyi dengan keras. Saat teriakannya yang memilukan dan putus asa terdengar, dia terbelah di udara. Tulangnya patah, dan dagingnya direduksi menjadi bubur daging. Keenam naga tak dikenal kini telah tewas dalam pertempuran. Tidak ada yang selamat. Melawan semua harapan, satu-satunya earthly immortal yang tersisa, Si Fengliu, bergeser, lalu kabur menjadi seberkas cahaya berdarah dan melesat ke cakrawala. Dia jelas menyadari bahwa tinggal berarti kematian, jadi dia melarikan diri tanpa melihat kedua kali. Kau salah satu yang kerasukan, tapi kau begitu mudah lepas kendali. Alis Suyi terangkat. Baiklah, saya hanya harus menunjukkan kepada Anda apa yang bisa saya lakukan. Matanya bersinar dengan cahaya biru yang kejam dan gigih. Suara mendesing. Para penonton kemudian menyaksikan, anehnya, dahi Suyi terbelah, dan seberkas cahaya biru bersinar keluar. Itu terbentuk dan terkondensasi di udara, menjadi pedang biru kecil yang sangat terkonsentrasi. Pedang kecil itu panjangnya hanya beberapa inci, dan itu tampak ilusi dan tidak berbentuk. Permukaannya ditutupi dengan tanda Taois yang padat dan tidak jelas. Ketika pedang kecil itu muncul, meskipun jaraknya ribuan kaki, para penonton merasa seolah-olah jiwa mereka tercabik-cabik. Ini disebut mantra pembantaian ilahi satu serangan. Pedang ini ditempa dari indera ilahi, esensi sejati, Qi, dan semangat saya. Ini dirancang khusus untuk menargetkan jiwa. Saya belum pernah menggunakannya dalam pertempuran sejak saya mulai berlatih. Si Fengliu, hari ini, kamu yang pertama binasa di bawah pedang ini. Anda seharusnya merasa terhormat. Sebelum suara Suyi selesai bergema di udara, pedang pembantai ilahi kecil itu diam-diam menghilang ke udara tipis. Puluhan ribu kaki jauhnya, Si Fengliu melarikan diri untuk hidupnya ketika tiba-tiba, dia membeku. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.